Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-25 berdasarkan Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada suatu hari, dalam perjalanannya, seorang rahib yang sering melakukan mukjizat bertemu dengan dua orang anak muda. Selama perjalanan itu, ketiganya menjadi sangat akrab. Karena itu, ketika hendak berpisah, rabi itu berkata kepada mereka, "Sebelum kita berpisah, saya ingin memberikan kepada kamu hadiah. Kamu boleh meminta apa saja, dan orang pertama yang menyampaikan permintaan akan langsung memperoleh apa yang diinginkannya. Sedangkan orang yang kedua yang melakukan permintaan akan mendapat 2 kali lipat dari apa yang didapat oleh orang pertama. Jadi, kalau orang yang pertama meminta satu rumah, maka dengan sendirinya orang yang kedua akan mendapat 2 buah rumah." Kedua orang itu sangat senang dengan tawaran yang menarik itu. Tetapi keduanya tidak mau menjadi orang pertama yang meminta. Masing-masing ingin menjadi orang yang kedua, supaya dia mendapat 2 kali lipat dari apa yang didapat oleh orang pertama. Sesudah lama menunggu, pemuda kedua mulai marah-marah. "Engkau yang duluan meminta," katanya kepada pemuda pertama. "Tidak, engkau saja yang duluan meminta," jawab pemuda pertama. Tidak lama, keduanya terlibat dalam dorong-mendorong dan memaksa satu sama lain untuk menjadi orang pertama yang meminta. Akhirnya, pemuda pertama menyerah. Dia lalu berkata, "Baiklah, biarkan saya menjadi orang pertama yang mengajukan permintaan." Maka ia pun berkata, "Saya meminta supaya satu mata saya menjadi buta." Maka apa yang terjadi? Pada saat itu juga satu mata orang itu menjadi buta, dan kedua mata temannya juga menjadi buta. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini mengkritik orang-orang yang tidak rela melihat keberuntungan yang diperoleh sesamanya. Mereka mau supaya kalau bisa hanya merekalah yang mendapat keberuntungan, sedangkan orang-orang lain tidak. Secara sepintas, Injil hari ini terkesan menjengkelkan. Ada seorang ibu yang mengaku bahwa ia selalu menutup telinga setiap kali mendengar Injil ini. Mana mungkin orang yang bekerja 1 jam dibayar sama dengan orang yang bekerja 8 jam. Di mana letak keadilannya? Tetapi justru disitulah pesan yang mau disampaikan oleh Yesus. Apa artinya keadilan? Yesus tidak melanggar hak orang-orang yang bekerja sejak pagi hari. Dia membayar mereka sesuai dengan perjanjian, sesuai dengan haknya. Mereka menerima apa yang menjadi haknya. Tetapi orang-orang yang sama ini tidak rela kalau Yesus bermurah hati kepada orang-orang lain. Mereka tidak rela kalau Tuhan memberikan sesuatu jauh lebih banyak daripada yang seharusnya diterima orang itu berdasarkan jerih payahnya. Jadi persoalannya tidak terletak pada Tuhan yang telah bertindak tidak adil, melainkan pada orang-orang itu yang tidak rela Tuhan bermurah hati kepada orang-orang lain. Apalagi ketika menurut penilaian mereka, Tuhan bermurah hati kepada orang-orang yang tidak pantas menerimanya. Semua itu disebabkan karena mereka rakus dan iri hati, serta tidak tega melihat orang lain mengalami keberuntungan atau mengalami kemurahan hati dari Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini mengajarkan kita bahwa apabila Tuhan bermurah hati kepada orang-orang lain,
kita tidak perlu cemburu dan iri hati. Kita malahan mesti harus ikut berbahagia dan memuji kerahiman Tuhan. Dan apabila kita ingin menjadi sempurna, seperti Bapa di surga sempurna adanya, maka kita juga harus berlaku demikian, yakni memperlakukan orang bukan menurut apa yang telah mereka lakukan untuk kita, melainkan semata-mata karena kita mau bermurah hati kepada orang-orang itu. Kita hendaknya bermurah hati kepada orang-orang lain, meskipun kelihatannya orang itu tidak pantas menerimanya. Dia juga membutuhkan kemurahan hati kita supaya dia bisa hidup. Tetapi kita harus selalu berusaha untuk mencobanya. Untuk itu, kita mohon bantuan Tuhan di dalam perayaan Ekaristi ini, supaya kita mampu bermurah hati kepada orang-orang lain, walaupun orang itu tidak pantas menurut ukuran kita untuk bisa menerima kemurahan hati kita itu. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.